Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan agak menyimpang dari tema Ya. Ustaz ya. Ini barangkali kita banyak juga yang menganggap sepele tentang menyebut lafaz amin setelah imam Fatihah imam ya. Ya. Jadi kan ada juga saya dengar bahwasanya hadis ya. Bahwasanya kalau kita bareng amin kita dengan malaikat maksudnya bareng dengan malaikat dapat apa? Diampunkan Allah. Diampunkan Allah. Ya. Tapi sebelum imam menyebut amin, kebanyakan kita telah dulu bilang amin Ustaz. Jadi apa hukumnya kita? Apakah itu termasuk juga kita mendahulukan imam atau gimana? Ya. Itu aja jelasnya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa salat berjamaah 27 derajat lebih baik daripada salat sendiri. Jadi 27 derajat itu ada urutan-urutannya oleh Ibnu Hajar di dalam syarahnya. Ada urut-urutannya termasuk berjalan. Kemudian apalagi kaum muslimin kaum muslimat, termasuk juga 27 itu mendengar bacaan imam, mendapat takbiratul ihram imam. Kemudian apalagi termasuklah mengatakan amin tadi, meluruskan shaf. Jadi oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, di dalam syarah Sahih Muslim, itu 27 itu diuraikannya satu-satu apa yang 27 itu, termasuk satu di antara 27 itu adalah amin. Kaum muslimin kaum muslimat, pertama membaca amin itu bacaan A-nya panjang, min panjang. Mengenai bacaan dulu. Amin. Begitu tepatnya. Jangan amin. Jangan amin. Kalau amin, ini orang terpercaya. Kalau amin, aman. Amin, baru perkenankanlah ya Allah. Jadi A-nya dengan min-nya panjang. Kemudian kaum muslimin kaum muslimat, ketika membaca Al-Fatihah sang imam, maka imam itu kalau dapat jangan lama betul selangnya. Selang waktu membaca amin itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi imam itu harus bijak. Harus tanggap. Kenapa harus cepat seperti itu? Karena ada makmum tu dia nak copek pulang, copek lu aminnya. Jadi imam harus seperti itu. Makanya salah satunya imam tu bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar banyak hafal, bahkan bukan hanya sekedar itu, termasuk imam tu kaum muslimin energik, sehat walafiat. Kalau berbicara sehat walafiat tentu termasuk napasnya. Coba kalau imam tu tak sehat, dia kena TB akut, waladdallin, amin. Itu imam mengatur amin, makmumlah sudah. Makmumlah sudah tu, akhirnya amin imam belakang. Ambil nafas dulu. Waladdallin, cepat amin. Dan apabila terdengar oleh makmum imam bacakan amin, baru kita. Karena imam itu untuk diikuti. Waladdallin, baru makmum ngikut baca amin. Dan tidak serentak, tapi serentak tak mungkin, dengarkan dulu imam baca amin, baru kita baca amin. Tapi kadang-kadang ada masjid kalau banyak anak-anaknya, awak waladdall, anaklah amin. Dulu model itu. Tolong kasih tahu kalau ada di sini. Nanti kita ikut-ikut pula orang tua kita. Waladdall, anak amin, lin awak dengan minnya sama selesai.
Kenapa perkataan amin itu betul-betul kita jaga? Itulah salah satu 27 tadi. Kalau serentak amin kita dengan aminnya malaikat, maka itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Supaya serentak, tentu kita tak dengar aminnya malaikat. Caranya adalah dengarkan amin imam itu dulu. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya mendahului imam? Karena bacaan amin ini tak termasuk dalam satu surah di antara ayat-ayat yang ada dalam surah Fatihah. Tidak, ini dipandang mendahului imam. Nah, jadi tidak dipandang dia mendahului bacaan imam. Kalau itu hanya karena amin itu sendiri bukanlah bacaan yang diwajibkan. Yang wajib itu cuma sampai waladhdallin. Kemudian kalau terdulu dia daripada imam, itu tidak dipandang dia mendahului bacaan imam. Apalagi kalau kita umpamanya salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu yang pergi haji, pergi umrah itu, mohon maaf, kan tak semuanya yang mengetahui. Cuma pakaian kita kalau sampai situ kan kayak pakaian syekh-syekh hafal Quran 30 juz saja kita kan begitu persoalannya. Asal sampai Mekah tak perlulah disebut enak. Awak pun lupanya syekh buka apa upanya. Yang suka main kuah tu, yang suka minum-minum, tiba situ tak tanggung-tanggung. Jadi jangan nanti Mekah aja begini Pak Ustaz, Mekah aja begini, jangan berpatokkan ke sana. Kalau ke fatwa imamnya mantap, tapi kalau ke jamaahnya jangan. Kan entah dari mana datang. Kalau pakaian di situ kan pakaian sopan semua. Jadi apa maksudnya dengan amin? Seperti coba kita tengok solat. Waladhdallin. Imam baru amin, jemaah kan dah duluan. Biar aja mereka. Kita ikut aturan. Dengarkan dulu, baru kita baca minimal serentak. Lopin imam tu ambil ongok dulu. Wallahu a'lam. Ada yang lain Pak, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya melihat berita Ustaz. Pak Menteri Agama kita positif corona. Jadi dari 7 langkah yang Pak Ustaz sampaikan tadi, barangkali Pak Menteri ini sudah dilaksanakannya. Tapi kenapa dia kena corona? Apakah ini merupakan suatu cobaan atau ujian? Mohon penjelasan. Ini pertanyaan bagus. Tadi nomor 1 sampai 5 udah kita lakukan. Sengaja saya letakkan terakhir tawakal ilallah, ala Allah. Tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Setelah kita berserah diri kepada Allah, berarti kita bulat sebulat-bulatnya menyerahkan nasib kita ke Allah dengan terlebih dahulu menjalankan langkah-langkahnya. Maka kalau sudah kita serahkan ke Allah, apapun yang Allah tetapkan buat kita, maka kaum muslimin, kaum muslimat, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kena kita, itu pun baik menurut Allah. Tak kena pun kita, alhamdulillah, itulah yang terbaik buat kita. Tapi dengan catatan ini, langkah-langkahnya dijalankan dulu. Jadi nanti kalau ada kaum muslimin, orang telah menjalankan langkah-langkah ini secara zahir, kita tengok dia rajin ke masjid, kena juga. Itu bukan berarti kaum muslimin, kaum muslimat Allah tak sayang sama dia. Tapi Allah nak uji dia. Betul nak hambaku ini beriman ini, ibadahnya begini-begini untuk menghadapi. Sekarang tetap juga aku berikan. Putus asa tak dia? Marah dan dia kepadamu. Kenapa kaum muslimin, kaum muslimat? Kita kalau pikir secara logika, kalau dapat Nabi Ayub tu jangan sakitlah. Biar dia bisa berdakwah kan gitu. Nabi itu manusia pilihan, tapi kok sakit juga? Itu bukan tanda Allah marah. Tapi ingat, langkah-langkah dijalankan. Tapi kalau tak jalan-jalankan langkahnya kaum muslimin, kaum muslimat, tawakal langsung, konai tadi, itu tak cocok pasangannya seperti itu. Makanya kembali kita kepada hadis, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan betul orang beriman. Usaha sudah, semua sudah.
Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Tak ada itu kecuali kejadian seperti ini hanya kepada beriman. Mengapa? In asabat usara syakar. Kalau senang dia bersyukur. Wa in asabat dharra, kalau dia dapat yang tak baik, maka dia sabar. Tapi syukur dan sabar ini setelah ada proses-proses yang kita jalani. Setelah kita jalani prosesnya, baru ada hasilnya. Nah, sama dengan ini ujian daripada Allah. Kalau diuji itu ada materi-materinya. Baru namanya nanti contohnya begini. Awak lah solat malam lah, duha lah, tahajud segala macam, dapat juga itu ujian. Tapi usahakan solat tahajud, azannya tak pandainya loh, segala macam. Lalu sakit, nampak? Ujian. Mana lo ujian seperti itu? Sekolah tak pernah. Tiba ujian begitu. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Jadi Pak, kalau dia sudah jalankan itu, seorang muslim kena juga. Makanya tadi saya letakkan di akhir tawakkal ala Allah. Maka itulah pilihan Allah buat kita. Kita mau tak mau, ridha dan ikhlas untuk menerima. Itu tak membuat kita hina, tapi bisa saja itu membuat pangkat dan kedudukan kita naik di mata Allah Subhanahu